Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dianista Sari. Hari ini kita akan membicarakan masalah orang tua ya. Jadi ternyata anak-anak itu bisa stres juga teman-teman. Loh kok bisa? Apa sih yang bisa membuat mereka stres? Jangan kira anak-anak, bahkan anak TK, anak SD yang kita pikir mereka bahagia-bahagia saja bermain ke sana ke sini juga bisa stres loh. Misalnya mereka mau jajan gak punya uang, bisa stres loh. Atau mereka pengen sesuatu yang dimiliki oleh temannya yang tidak bisa diberikan oleh orang tuanya, itu juga bisa stres. Nah, yang paling paham apakah anaknya stres atau tidak, dalam kondisi bahagia atau tidak, tertekan atau tidak, itu sebenarnya orang tua. Karena itu orang tua juga wajib tahu cara dan kenalilah, pahami gejala-gejala stres yang ada pada anak. Karena gejalanya itu berbeda-beda antara setiap anak dan penyebabnya pun berbeda-beda. Kemudian sediakan quality time antara kalian sekeluarga sehingga terjadilah bonding atau ikatan batin antara anak dan orang tua. Ketika quality time itu usahakan seluruh gadget itu hilang sama sekali, jadi hanya ngobrol-ngobrol sekitar 1 jam 15 menit, setengah jam cukup lah ya untuk setiap harinya. Jadi anak akan merasa suasana rumah itu nyaman bagi mereka dan mereka bisa bercerita apa saja kepada orang tua. Tentu saja orang tua di sini harus menempatkan diri sebagai pendengar yang baik, bukan hanya menjudge, menghakimi bahwa anak melakukan ini itu salah, anak melakukan itu buruk. Seperti itu. Kadang-kadang ketika anak seperti itu kan dijudge seperti itu, jadi anak akhirnya berhenti bercerita. Kalau berhenti bercerita, dia akan bercerita kepada orang lain yang belum tentu nanti itu akan memberikan solusi yang terbaik untuk anak tersebut. Seperti itu. Jadi malah akan lebih dekat ke orang lain dan percaya kepada orang lain dibandingkan dengan orang tuanya. Kemudian selalu dampingi anak dalam kondisi apapun. Katakan kepada mereka bahwa apapun kondisinya, kalian akan selalu ada di samping mereka. Itu akan membuat perasaan mereka nyaman dan percaya kepada teman-teman semua. Sebenarnya apa sih yang bisa membuat mereka stres? Banyak sekali ya teman-teman. Dan itu berbeda-beda antara setiap anak dengan anak yang lainnya. Misalnya nih, anak dengan kecerdasan yang luar biasa mungkin ketika dapat nilai B dia akan stres karena biasanya dia dapat nilai A. Tapi dengan anak yang kecerdasan yang biasa-biasa aja, ketika dapat nilai C pun mereka kan biasa-biasa aja, fine-fine aja selama masih bisa naik kelas, misalnya seperti itu. Kemudian bullying. Nah, ini yang wajib teman-teman waspadai juga, karena bullying itu tidak hanya sekedar fisik ya, tapi secara kata-kata juga yang membuat anak kita menjadi rendah diri, menjadi tidak percaya diri untuk bergaul dengan yang lainnya, itu juga sudah termasuk bullying. Jadi tugas di sini teman-teman adalah membangkitkan rasa percaya diri pada mereka untuk bisa mengatakan tidak jika mereka tidak setuju terhadap sesuatu. Jadi tidak hanya iya aja ketika disuruh temannya melakukan apapun meskipun itu tidak sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian target nilai. Nah, target nilai tadi seperti saya katakan itu jangan kita nggak usah membuat target nilai lah atau target tertentu untuk anak kita, karena itu nanti malah akan membebani mereka. Usahakan, tapi tetap usahakan mereka supaya bertanggung jawab terhadap sekolahnya, bertanggung jawab terhadap lingkungannya, kemudian terhadap pekerjaan-pekerjaan di rumah seperti itu. Kemudian kurang tidur juga bisa membuat stres. Usahakan anak selalu tidur tepat waktu di jam yang tertentu ya, secara teratur, dan bangun di jam tertentu. Kemudian permasalahan-permasalahan rumah itu usahakan supaya tidak kita ungkapkan di depan anak-anak. Ya, kalau misalnya permasalahan keluarga, oh kita ada seperti ini, itu juga maksudnya kita bisa melibatkan semua anggota keluarga. Tetapi ketika berselisih atau adu mulut misalnya ya, jangan sampai di depan anak-anak, karena itu bisa membebani mental atau pikiran mereka. Jadinya mereka akan lebih stres gitu loh. Kadang-kadang mereka cuma diem aja, tiba-tiba menarik diri, nggak terlalu banyak ngomong, nggak terlalu banyak beraktivitas di rumah, itu juga sudah harus teman-teman waspadai gitu loh, supaya
kita bisa mendeteksi dini jika terjadi stres pada anak. Nah, jika kita sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan pendampingan kepada anak, tetapi anak masih menunjukkan gejala stres, maka segera hubungi petugas kesehatan, terutama yang berhubungan dengan pengelolaan stres, ya misalnya psikolog, psikiater, dan lain-lain, untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Oke teman-teman, menjadikan anak merasa bahagia, merasa nyaman itu merupakan tugas kita sebagai orang tua. Tetapi percayalah teman-teman, ini bukan membebani teman-teman, ini juga merupakan suatu anugerah karena tidak semua orang diberi momongan. Jadi jalanilah dengan bahagia dan jangan jadikan anak sebagai sumber stresmu juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.